Chandrakanta episode 10. Episode dimulai dengan Irafati memberikan alkohol kepada Fir dan dia pingsan setelah meminumnya. Irafati akan menjadi boneka ibu lagi. Di hutan, Chandrakanta merasa lapar dan berharap dia mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dia melihat pohon yang berbuah dan melemparinya dengan batu. Dan buah itu jatuh. Dia mengambilnya dan pergi untuk mencucinya. Pembantu Irafati dengan tentara mengawasi persembunyiannya. Seorang macam kumbang hitam datang untuk menyerang Chandrakanta. Chandrakanta berteriak, "Fir!" Fir mendengar suaranya dalam tidur. Ia membayangkannya di depannya. Ia bertanya, apakah dia datang? Lalu ia duduk. Dia mengatakan dia pasti lapar dan mendapat makanan untuknya. Chandrakanta mengatakan dia sangat mencintai ibunya sehingga dia mengirim ke hutan atas perintah ibunya. Dia menghilang. Fir dengan marah melemparkan makanan dan meneriakkan pesulap hitam. Kepala partner hitam menuju Chandrakanta. Ular Wisnu Senak multi mulut dewa mengelilinginya dan melindunginya. Dia berdoa, Dewa Wisnu dan makan buahnya. Ajudannya mengatakan itu adalah Sesnak Wisnu dan Visnuji melindunginya. Jika Chandrakanta akan tahu bahwa dia membunuh orang tuanya, dia tidak akan membiarkannya. Irafati mengatakan dia akan mendapatkan pisau talismi dan membunuh Chandrakanta. Di pagi hari, ajudan Irafati mengatakan kepadanya bahwa puja Kalratinya telah selesai dan dia datang untuk membawanya kembali ke istana. Sonaksi dan Sotaksi bertarung. Kursing mencoba untuk menghentikan mereka dan meminta untuk memperjuangkannya. Tetapi bukan untuk Fir. Dia bilang dia telah menemukan istana untuk mereka dan membawa mereka ke gubuk. Dia menggoda mereka. Dia memukul kepalanya dan dia langsung pingsan. Mereka pikir mereka pasti akan mendapatkan Fir. Chandrakanta kembali ke Irafati dan mengatakan dia telah menyelesaikan puja dan sekarang prajanya aman dan dia meyakinkan itu. Dia berjalan ke kamar Fir sambil berpikir dia pasti belum tidur di sepanjang malam. Dia marah melihat dia belum tidur nyenyak. Champa datang dan berkomentar, dia seharusnya tidak datang ke sini. Chandrakanta mengatakan, mengapa dia ada di sini? Champa bilang dia ada di sini sejak lama. Argumen mereka dimulai. Seseorang memberitahu Champa bahwa Rani Irafati memanggilnya. Champa pergi ke Irafati lebih mempercaya padanya. Dia bertemu Irafati yang mengatakan dia harus menemukan mata-mata untuk memata-matai Chandrakanta. Dia bilang dia akan memata-matainya. Tetapi mengapa dia ingin memata-matai seseorang nelayan wanita? Irafati menegurnya untuk melakukan apa yang dia katakan dan menemukan mata-mata yang setia. Dia mulai mewawancarai wanita yang bernyanyi dan menari seperti pelawak. Dia berasumsi bahwa menjadi ayah Rafir, dia harus mewawancarai pelawak untuk mematai-matai Chandrakanta. Sonaksi dan Sotaksi datang ke sana. Dia menghentikan mereka. Mereka memulai drama dan akting yang biasa. Dia meminta mereka untuk berhenti berakting dan mengatakan mereka harus memata-matai Chandrakanta dan memberitahukan segalanya padanya. Mereka mengatakan, "Wow,
Mereka tidak akan menjadi pelayan lagi. Dia mengatakan berada di sekitar Chandrakanta berarti berada di sekitar Fir dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Mereka berdua bahagia sekali. Dia pikir mereka akan cemburu melihat Chandrakanta di sekitarnya. Chandrakanta di sekitar Fir dan memberitahukan semuanya. Fir bangun dan menunjukkan kepalsuannya pada Chandrakanta. Dia membuatnya duduk dan mengatakan dia merindukannya. Lalu dia berpikir, mengapa dia dengan Champa? Obrolan mereka pun berlanjut. Dia bertanya, apakah kamu lapar? Dia bilang, dia makan buah yang rasanya seperti apel tetapi berbeda. Fir mengatakan, tanah Vijagar unik dan ajaib. Dia mengatakan, Ma telah memanggilnya ke Rajsabha untuk ujian lain. Dia juga mengatakan mengapa Ranima memanggilnya ke Rajsabha. Dia memintanya untuk menemukan dirinya sendiri. Dia bertemu Iravati pertama dan bertanya mengapa dia ingin melakukan ritual yang diciptakan sendiri. Dia bertanya apakah dia setia kepada ibunya atau wanita nelayan. Dia mengatakan ibunya. Chandrakanta datang ke Rajsabha. Iravati mengatakan Chandrakanta adalah rani berikutnya. Jadi dia harus melakukan ritual ini. Chandrakanta akan duduk di satu sisi mesin penimbang magis dan emas di sisi lain. Dia harus menjawab pertanyaan dan jika dia menjawab dengan benar, emas akan meningkat dan praja akan mendapatkan emas setelah pemeriksaan dan jika dia gagal, emas akan hilang dan praja harus membayar pajak 3 kali dan harus tidur dengan lapar selama 2 hari. Chandrakanta mengatakan jika dia gagal, dia harus dihukum dan tidak praja. Iravati mengatakan dia harus mengikuti ritual karena dia adalah ratu masa depan. Satu di antara pertanyaan praja tentang sejarah dan budaya Vijayagar. Chandrakanta mengatakan dia tidak tahu. Emas pun menghilang. Umang mengatakan Chandrakanta datang ke sini hanya beberapa hari yang lalu dan tidak tahu apa-apa tentang Vijayagar. Ajudan Iravati mengatakan bahkan Iravati memberikan ujian ini dan emas pun meningkat yang digunakan praja. Iravati meminta Fir untuk bertanya selanjutnya. Dia mempertanyakan dan dia menjawab dengan baik. Emas pun meningkat. Iravati menggerutu dan mengatakan dia akan bertanya sekarang dan kali ini emas akan lenyap sepenuhnya jika dia menjawab dengan salah. Dia mengajukan pertanyaan rumit. Chandrakanta menjawab jawaban yang salah. Emas pun menghilang. Iravati memerintahkan praja untuk membayar pajak 3 kali lipat dan mereka akan tidur dengan perut kosong selama 2 hari. Praja berjalan keluar berbicara dengan buruk tentang Chandrakanta. Chandrakanta berjalan khawatir untuk praja. Dia mengintip dari balkon dan melihat seorang anak laki-laki bertanya kepada orang tuanya mengapa mereka harus tidur lapar hari ini. Putri baru sangat buruk. Dia merasa buruk dan berpikir untuk membantu mereka. Dia dengan sihirnya menciptakan koin emas dari perhiasannya, memanjat puncak istana dan melempar koin pada praja. Boy dan orang tuanya mengambil koin dan memberitahu penduduk desa. Mereka juga mengambil koin dengan senang hati. Umang melihat Chandrakanta tergantung di udara dan berlari untuk memberitahu Fir. Di sisi lain, Iravati menegur Fir mengapa dia mengubah pertanyaan. Chandrakanta akan menang. Dia mengatakan Chandrakanta makan buah ajaib yang rasanya seperti apel tapi berbeda. Dia pun mengubah pertanyaannya sehingga Iravati bisa menang. Iravati memintanya pergi sekarang dan merasakan sihirnya lenyap. Fir bertanya apakah dia baik-baik saja dan bertanya di mana dia. Dia berharap Aina mendapatkan obat sebelum sihirnya hilang. Unang datang
Maksudnya, Umang datang berlari dan memberitahu Fir bahwa Chandrakanta tergantung di udara. Fir berlari ke Chandrakanta dan melihatnya jatuh di udara. Irafati menontonnya di bola ajaib dan asap. Aina mengatakan putranya lebih khawatir tentang istrinya daripada ibunya. Irafati mengatur pesta untuk Fir dan Chandrakanta. Fir menunjukkan kekhawatiran palsu untuk Chandrakanta dan menginformasikan tentang Irafati yang mengatur pesta untuk mereka. Pesta pun dimulai. Chandrakanta berjalan dengan Fir ke darbar dan melihat minuman keras disajikan secara ajaib. Dia bilang dia tidak melihat pesta ajaib seperti itu. Fir mengatakan, "Tunggu dan tonton. Ma telah mengatur pesta untuk mereka." Irafati berpikir malam ini tidak memiliki cahaya sekarang dan mencampur sesuatu dengan dalam minuman Chandrakanta.